Oke, halo guys, welcome back to my channel Kironimo. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shinona Kamacho ni Tyusa. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin part sebelumnya. Kita memasuki chapter 79 sampai 81. Nah, di part sebelumnya kita udah bahas yang dimana Danan versi Sandan. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya atau mau lihat dari awal, bisa cek aja videonya di playlist. Oke, sebelum kita ke light novelnya, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja ini. Watashi sa, sekkaku warui nda yo ne, terenai de yo. Daijoubu desho. Datte kimi yowai mo. Untuk chapter 79 judulnya adalah Pahlawan versus Bijaksanawan. Ruti dan yang lainnya menyusuri runtuhan dan melihat panel kontrol yang dirusak. Itu harusnya kokoh, kemungkinan itu hancur oleh seseorang menggunakan skill. Tidak salah lagi, pasti itu Ares. Tiba-tiba terdengar suara dentuman. Semuanya waspada menduga kalau itu adalah si Sandan. Saat Red hendak menarik pedang, sebuah pedang perak diberikan padaku. Ruti menyerahkan pedang favorit Red, yaitu Thunder Waker. Red agak ragu untuk meraihnya. Itu adalah simbol keberadaan Red di Hero Party dan bertentangan dengan kehidupannya yang sekarang. Dengan penuh keyakinan, Red menggenggam Thunder Waker. Kalau Red kembali sebagai seorang petualang yang ingin membalas dendam, maka Red juga akan kembali menjadi Gideon. Terima kasih. Ada perbedaan di sini. Rasanya begitu berbeda dengan pedang tembaga yang sering Red gunakan di Sultan. Skill Red fokus senjata pedang panjang yang sebelumnya tidak aktif saat menggunakan pedang tembaga, kini aktif saat menggunakan pedang ini. Dirinya seakan menyatu dengannya. Baiklah, sudah lama tak bertemu dengan muridku. Itu adalah Gaius. Lid lantas emosi dan mengerahkan serangan kuat kepada Gaius. Berhentilah menunjukkan sosok guruku, ucap Lid. Nah, jadi itu kemungkinan besar adalah si Sandan yang menyamar menjadi Gaius. Si Sandan yang berpenampilan Gaius tak bergeming setelah menerima serangan Lid. Pedangnya seakan menebas udara. Itu adalah umpan ilusi tubuhnya yang asli. Si Sandan yang tidak terlihat mengayunkan pedangnya ke punggung Lid. Dengan cekatan Lid berbalik dan menangkis pedangnya. Kemampuannya sesuai dengan julukannya sebagai pahlawan Lid. Bentrokan antara pedang mereka membuat si Sandan terlihat. Si Sandan menyilangkan kedua pedangnya menangkis tebasan yang Lid arahkan kepadanya. Apa yang kau lakukan, iblis Asura? Kau berencana menjebak Lid, tapi sekarang kau terpojok, ucap Red. Lid tidak bisa kabur, tak ada ruang untuk keluar dari dalam lift. Si Sandan berada di pintu masuk lift, di tengah Red dan Lid. Kesampingkan hal itu, bukankah itu pedang elf? Itu adalah pilihan yang aneh untuk iblis terlebih. Aku masih risau dengan 4 pedang lainnya, gumam Red. Jadi si Sandan ini 2 pedangnya itu pakai pedang elf, yang 4 itu pakai pedang penebas kesucian yang ia dapatin dari runtuhan sebelumnya. Setelah mengirim serangan, Red melompat ke belakang dan menebas sekali lagi. Iblis Asura membuka kedua kakinya bertahan melawan Lid, namun naas. Pedangnya diterbangkan oleh keenam tangannya. Tiba-tiba, Red bisa merasakan sesuatu yang buruk. Sihir. Dengan cekatan, Red mengambil posisi bertahan. Api pelumpuh. Dinding ruangan menghilang, dinding asli pun terlihat. Kelihatannya ia menciptakan dinding ilusi di depan dinding asli dan membuat ruangan untuk bersembunyi. Api beracun berputar-putar di lantai menerjang Red dan Lid. Sihir itu mampu melumpuhkan targetnya. Lid dan Red tidak mempunyai daya tahan pelumpuh. Lid masih bisa menahannya dengan sihir roh, tapi ia cuma bisa mengandalkan level pelindungan ilahi yang tinggi untuk bertahan. Akan tetapi ini akan berguna kalau musuhnya setara. Lain halnya jika melawan pengguna sihir terkuat, itu mustahil. Ares melesatkan sihirnya. Ada sebuah pedang di pinggangnya. Dia sudah gila sampai bekerja sama dengan si Sandan. Mati Gideon. Api makin mendekat. Detik kemudian sebuah sinar putih menyelimuti Red. Perisai suci. Tangan kiri Ruti berbentuk sebuah segel. Ruti sebagai seorang veteran yang telah melalui beribu pertempuran melawan pasukan Raja Iblis, begitu tenang mungkin dirinya sudah menduga akan pengkhianatan si Ares.
Aku masih akan memaafkanmu kalau kau mundur sekarang juga. Menyerahlah, ucap Ruti. Ruti masih belum terlambat. Kumohon katakan padaku kalau kau ingin melanjutkan petualangan bersama diriku, Ares. Mereka membuat segel pada saat yang sama. Badai tombak, Gargantua, dan si Ruti ngeluarin skill petir keadilan. Badai tombak dan petir keadilan. Akibat bentrokan antara bijaksanawan dan pahlawan, dua pengguna sihir terkuat menghentikan pertarungan Red dan Sisandan. Bentrokannya begitu dahsyat membuat dinding runtuhan elf kuno yang terkenal akan kekokohannya retak. Kami imbang dalam hal sihir, gumam Ruti. Saat yang sama, sihir mereka saling mendorong untuk mengalahkan satu sama lain dan saling bergesekan. Red bingung apakah Red harus kagum dengan Ares yang mampu menggunakan sihir yang setara dengan pahlawan, atau kagum dengan sihir Ruti yang mampu bertahan melawan pengguna sihir terkuat. Semua pengguna sihir mungkin akan kecewa dengan pelindungan ilahi mereka sendiri. Andai individu seperti Ruti adalah hal biasa di dunia. Oke, kita masuk chapter 80, judulnya adalah Kehebatan Pahlawan. Aku tidak ingin mati di sini. Godwin gemetar ketakutan dan melarikan diri. Red sudah memperingatkannya tapi ia mengabaikannya. Ares dengan senyum mengeluarkan sihir pemanggilan dan keluarlah Spirit Drake menghadang Odwin yang hendak kabur. Tapi untungnya Tise dengan sigap menghalau monster tersebut. Tise yakin akan kekuatannya. Godwin yang terdiam hanya bisa kagum terhadap Tise. Seperti yang direncanakan Ares, Ruti sekarang bertarung sendirian. Ruti terpisah dengan teman-temannya dan berhadap dengan Ares seorang diri. Permusuhan yang dipancarkan oleh Ruti membuat Ares merinding hingga ke sumsum tulangnya. Tapi di sisi lain timbul perasaan aneh yang menggembirakan. Ruti sudah terpancing. Kimiawan dan Tise masih sibuk dengan Drake Spirit. Dengan begini pahlawan pasti akan tertekan. Dia pasti akan melakukan serangan cepat. Aku bisa menyerang Gideon dengan sihir sebelum dia menjangkau diriku. Tapi Ares tak akan bisa melindungi dirinya jika melakukannya. Ruti akan bergerak dengan pemikiran kalau aku akan melindungi diri. Kemudian Ares menyentuh penembus kesucian di pinggangnya. Itu pedang kesucian ya guys, yang dimana nanti kemungkinan bisa memberikan dorongan kepada pahlawan untuk kembali bertarung melawan Raja Iblis. Itulah tujuanku yang sebenarnya. Menurut Sisandan, selama aku mengarahkan pedang ini dan menyentuhnya ke tubuh Ruti, dimanapun itu, pelindungan ilahi pahlawan akan menguat. Ruti akan berhenti bertarung begitu dirinya kembali menjadi pahlawan. Jika mempertimbangkan efisiensi, maka bekerjasama denganku adalah pilihan terbaik. Sebagai seorang pahlawan, Ruti seharusnya tidak akan membencimu. Selama Ruti tidak bertindak dan yang lainnya akan berdiri atas, si Ares akan waspada kalau itu. Dan nanti Theodora dan Yarendora, tapi sayangnya mereka tidak ada di sini. Hanya ada Gideon, Lid serta Godwin. Lid dan Red menyerang Sisandan dari depan dan belakang. Orang ini lebih kuat daripada pertarungan terakhir kali. Sisandan dengan Kristit dan lincah menangkis serangan Lid dan Red. Bahkan meskipun keuntungan berpihak pada Lid dan Red, ia lawan yang merepotkan. Kami tidak boleh membuang-buang lebih banyak waktu dengan bertarung dengannya, ucap Ruti. Meskipun tengah bertarung melawan Sisandan, ia masih sempat-sempatnya khawatir pada Ruti. Saat ini Ruti sedang bertarung dengan Ares. Ares semestinya tidak mempunyai peluang untuk menang. Dan akan tetapi mengetahui bahwa Ares tidak mencoba meminta ke Sisandan ataupun Spirit Drake, tampaknya ia mempunyai sebuah rencana. Oke, kita masuki chapter 81, judulnya adalah Thunder Weaker. Sisandan menghela nafas sejenak, menenangkan diri sendiri. Ares, aku akan menahan Ruti. Kita akan meneruskan rencananya seperti ini. Hancurnya pedang itu adalah hal tak terduga, tapi Sisandan juga sudah mengantisipasi akan kegagalan Ares. Itu tidak masalah. Sisandan menghentakkan kakinya. Ada apa Sisandan? Kau tampak kehilangan ketenanganmu. Red memprovokasi Sisandan. Kuharap ini bisa mengacaukan pikirannya, tapi ia bukanlah lawan yang mudah untuk ditangani. Ya memang, adikmu adalah eksistensi yang berbahaya. Itulah kenapa
Si Sandan tak bisa membiarkannya menjadi selain pahlawan. "Awas!" teriak Tise. Saat Red tengah berbicara dengan si Sandan, "Sesuatu akan datang. Ke bawah sini, ini buruk. Lid, lari!" Red mencoba bergegas menuju Lid, tapi si Sandan menghalanginya. Si Sandan juga mencegah Lid keluar dari lift. "Ayo kita main sebentar." Pedang Red terhenti oleh si Sandan. Apa itu? Pedang penembus kesucian? Red terkejut dengan pedang si Sandan. Itu hanya sesaat sekitar 3 detik. Walau singkat, setiap detiknya itu sangat berarti. Pertarungan 30 detik saat membandingkan 30 detik. 3 detik juga sangat berarti bagi Red. Ruang bagian atas lift meledak. Spirit Drake yang kedua. Seekor Spirit Drake armor muncul di ruang naik turunnya lift, mulai menyerang Lid. Lid mengayunkan shotgunnya ke arah Spirit Drake, tapi Lid terhenti saat melihat seseorang yang menunggangi Spirit Drake tersebut. "Kau, rantai suci." Tubuh Lid terikat rantai. Itu adalah sihir perjanjian terkuat, bahkan pahlawan takkan mudah melepaskannya. "Theodora, kenapa?" Jadi yang berkhianat di sini lagi ada si Theodora. Mengabaikan teriakan Lid, Theodora menggenggam tombak dan melompat. Ruti merasakan sesuatu yang berbahaya lalu menerjang ke arah lift. Tombak Theodora dan pedang suci saling berbenturan. "Kenapa?" tanya Ruti. "Saya minta maaf, dunia membutuhkan seorang pahlawan. Saya tidak keberatan jika Anda membenci saya. Saya rela dihukum mati setelah pertarungan ini selesai. Saya rela menyerahkan nyawa demi mewujudkannya, tapi pahlawan sama, Anda adalah satu-satunya orang yang sanggup menyelamatkan dunia," ucap Theodora. Waduh, seorang Theodora aja bisa sampai gitu ya. Kata-kata itu membuat Ruti bingung. Theodora mencoba untuk mendorong Ruti menjadi pahlawan kembali. Spirit Drake Theodora berusaha menancapkan taringnya ke arah Lid. Tanpa memperdulikan pertahanannya, ia pun menghembuskan pedang ke arah si Sandan. Si Sandan tidak berusaha menangkis serangan Red, ia mengajak ke samping. Mengelak ya. Keringat dingin mengalir di punggung Red. Sebuah jebakan. Red dijebak. Ia sudah mati di atas telapak tangan si Sandan. Tapi Thunderwaker, tusuklah. Red berteriak penuh semangat, pedangnya menembus leher Spirit Drake, mendorong hingga ke dalam lift. Spirit Drake seketika itu pun mati. Sosoknya perlahan menghilang. Waktu Red meraih Lid dan hendak keluar lift, di sudut matanya ia bisa melihat Ares dan senyum penuh kemenangan. Tise melemparkan pisau untuk menghentikan Ares, tapi Ares bisa menggunakan tangan kirinya sebagai perisai untuk melindungi diri, dan Ares segar mengalir keluar dari tangan kirinya. Namun, rasa sakit itu ditekan dengan keinginan untuk menang. Ini sudah berakhir. Tembok besi. Datang suara Ares. Ares merapalkan sihir untuk menciptakan sejumlah tumbakan besi dari atas lift. Lift tidak bisa menahan beban yang berat. Red lari. Dengan kaki kilat, Red hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Ia tidak bisa menyelamatkan Lid, bahkan aku sudah ada di sampingnya. Andai aku masih Gideon, mungkin aku bisa menentukan pilihan yang paling efisien. Maafkan aku, Lid, gumam Red. Sekarang aku adalah Red, meskipun aku menggunakan Thunderwaker. Aku bukanlah orang yang dahulu. Aku tidak tahu apakah masih sempat. Aku menggenggam erat Lid dan melompat keluar lift. Oni-chan, Ruti tersadar kembali dan menganggap Theodora adalah musuh. Pedang suci yang terayun membelah tombak Theodora, menebas pinggangnya. Pahlawan sama memang hebat. Itulah kenapa aku. Kekalahan Theodora, pengguna sihir perjanjian terkuat dan ahli tombak, kalah dalam waktu 30 detik. Tapi itu adalah 30 detik yang menegangkan. Aku menang. Aku akhirnya berhasil mengalahkan Gideon. Di tengah teriakan kemenangan Ares, Lid dan Red jatuh bersama Lev. Hidup dengan memegang pelindungan ilahi pahlawan, sebagian besar emosi Ruti sudah ditekan sedari lahir. Ruti tidak pernah merasakan apa itu ketakutan. Itu adalah teriakan ketakutan pertama Ruti sejak kelahirannya. Orang yang saat dia sayangi mati. Ia mati tepat di depan matanya. Dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Dia tidak akan pernah lagi memanggil namanya. Dia tidak akan pernah bisa menyentuh tubuhnya lagi. Dan ini terjadi setelah dia akhirnya berhasil menyampaikan perasaannya. Dirinya menantikan kehidupan yang damai dan menghabiskan waktu bersama orang yang disayanginya.
Suatu dalam diri Ruti hancur. Ruti sudah kehilangan seseorang yang senantiasa mendukungnya untuk terus hidup dalam kehidupan yang aneh di neraka ini. Ini dia. Si Sandan mengangkat 4 pedang penembus kesucian dan melihat Ruti yang sedang kebingungan. Kau yang bukan seorang pahlawan lagi, yang jatuh dalam keputusasaan setelah dihianati oleh Theodora dan shock melihat kematian kakakmu, sekarang kekuatanmu melebihimu. Aku sudah menunggu saat-saat ini, ucap si Sandan. Walau terjatuh dalam kondisi seperti itu, Ruti masih bisa menangkis serangan si Sandan. Suara benturan antara pedang suci menggema ke seluruh ruangan. Layak dipuji bahwa kau mampu menghancurkan penebus kesucian yang digenggam Ares menggunakan pedang tiruan itu. Kau benar-benar sudah melampaui peran seorang pahlawan, tapi kau harusnya membayar harga yang sepadan. Pedang Ruti mulai retak. Pedangmu rusak karena serangan beruntun dari penebas kesucian. Si Sandan mengayunkan pedangnya membentuk lingkaran dan memotong lantai di sekitar Ruti dan dirinya. Ruti yang menatap pedangnya yang patah dan tetap kosong jatuh bersama si Sandan ke bawah ruangan. Ares tertawa lepas. Aku menang. Dengan ini aku bisa melanjutkan kembali petualanganku bersama Ruti. Aku akan lebih baik daripada Gideon. Ares tertawa seraya membuat segel di tangan kanannya. Tebasan tornado. Sebuah tornado dengan pedang angin yang tersembunyi di dalamnya. Tornado itu menangkis pisau yang dilemparkan Tissot dan menyerang balik. Tubuhnya tercabik-cabik dan jatuh ke genangan darah. Seorang pembunuh rendahan sepertimu berani mengacungkan pedangnya ke arahku. Klienmu sendiri, kenapa? Ares sama menyukai Ruti sama, benar kan? Bagaimana Anda tega melakukan hal semua ini? Aku tidak paham. Ruti memang pahlawan kan? Karena dia adalah pahlawan, maka semua jenis pengorbanan akan diterima untuk menjadi pahlawan. Ares meyakini itu adalah hal yang terbaik untuk kebahagiaan Ruti. Tissot mengertakkan giginya. Dia mengabaikan darah yang mengucur deras dari lukanya, berdiri dan mengangkat pedang pendeknya. Menakjubkan. Aku tidak kuasa melihatnya. Kau menggali kuburanmu sendiri. Andai kau tetap terbaring di sana, mungkin kau masih bisa hidup. Selama kau tidak mati karena kehilangan banyak darah, mempercayakan Ruti sama kepada orang seperti dia itu mustahil. Walaupun dunia dan dewa Dimas sama yang memberkahi perlindungan ilahi mengizinkannya, maka aku tidak akan pernah mengizinkannya. Air mata mengalir dari kedua mata Tissot. Melihat Tissot menangis, ia berdiri dan melangkah ke depan Ares. Laba-laba melompat keluar dari tas dan mengangkat kedua tangannya. Musuhnya kuat, tidak punya sekutu, peluang menang adalah 0. Gimana menurutmu? Uguesan menghadap ke penjahat yang sudah melukai temannya dengan tubuh mungilnya. Setelah melihat sosok mungil itu, orang-orang tersisa ikut berdiri. Gua anjing. Setelah Godwin sembari melemparkan batu petir dan bom asap, gemuruh dan asap penyerang Ares. Godwin tidak paham arti dari pertarungan ini. Dirinya terpaksa terseret ke dalamnya. Terkurung di tempat ini, ketidakpuasan menumpuk dalam dirinya sebelum ia tidak ingin ikut campur dan mencoba kabur. Ia pun memikirkan alasannya untuk melakukan ini. Terlebih lagi, Godwin adalah penjahat. Ia adalah tangan kanan Big Hawk dan sudah melakukan berbagai macam kasus kriminal. Ia yakin kalau penjahat mempunyai jalan pikiran yang jahat. Ada sebuah batasan yang menurutnya tidak bisa dimaafkan. Aku juga seorang penjahat, tapi aku tidak akan memaafkan penjahat yang tidak menganggap dirinya seorang penjahat. Itulah satu-satunya alasan yang membuatnya tidak bisa berdiam diri. Godwin gemetar ketakutan. Meski begitu, ia masih sanggup melemparkan pedang yang mengandung sihir kegelapan. Ares merasa kesal melihatnya. Dasar sampah tidak berguna. Inilah kenapa aku membenci orang yang bodoh. Peluru energi. Serangan itu menghempaskan Godwin bersama dengan asap dan sihir kegelapan, menghantam dinding, berdarah dan berhenti bergerak. Bagi Ares, Godwin adalah seekor anak ayam yang mengganggu dan menyingkirkannya dengan mengangkat kakinya. Lalu, Ares menginjak Uguesan yang ada di lantai yang masih sedang mengangkat kedua tangannya tanpa ragu. Kalian tidak akan bisa menang. Tidak ada lagi yang menghalanginya. Yang tersisa adalah mendengarkan Gideon yang tertimpa batang besi, layaknya laba-laba yang baru saja dirinya injak. Lift akan segera mencapai lantai dasar.
Red dan Lid akan segera mati dalam hitungan detik. Seseorang pria dengan luka di sekujur tubuhnya memusatkan semua kekuatannya ke tangan kirinya. Ia tidak tahu kalau Liv akan segera mencapai lantai dasar. Ia pun segera mentransfer energi dari tangan kirinya ke kedua kakinya untuk membuat segel. Aku selalu saja terlibat dalam masalah yang merepotkan. Apa yang dipikirkan Gideon, apa yang dipikirkan oleh pahlawan sama, apa yang benar, apa yang salah, aku sama sekali tidak paham semuanya. Danan mengepalkan tangannya, luka yang sebelumnya sudah disembuhkan oleh ramuan penyembuhan terbuka lagi. Dengan memfokuskan semua seni bela diri yang sudah ia kembangkan hingga saat ini, lalu mengangkat tinjunya. Seni bela diri, raungan naga. Seekor naga keluar dari tangan kirinya. Ia adalah seni bela diri milik Danan yang digunakannya untuk membuat lubang besar dan mampu menenggelamkan kapal bajak laut. Danan, karena Theodora pingsan, rantai suci yang mengikat Lid menghilang, akan tetapi kami masih tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari Lev. Aku sempat menyerah dan putus asa, tapi seekor naga yang terbentuk dari Ki menghancurkan batang besi yang sebelumnya menumpuk di atap lift. Lid, pegangan. Ya. Kami menunggangi naga dan berdiri saling berhadapan seraya melindungi diri dari potongan besi yang hancur. Danan, kau selalu saja muncul di saat yang penting. Kami menaiki naga Danan dan terbang ke lantai atas, ucap Red. Sekali lagi, Lid dan Red berhadap dengan Ares. Ares, setibanya kamu di aula, situasinya benar-benar berubah. Si Sandan dan Ruti tak ada. Ada lubang di sini, mereka mungkin jatuh ke situ. Theodora tergeletak di dekat lift, semestinya dia pingsan. Tisi dan Godwin juga tergeletak di tanah. Mereka terluka cukup parah. Uguesan juga terluka, sepertinya dia diinjak oleh si Sandan. Tangan kiri Ares berdarah. Ia lalu melihat ke arah Gideon. Kenapa kau tidak mati? Kau itu pemegang pelindungan ilahi Samba. Aku dan Lid berlari menuju Ares. Untuk meraih kemenangan, kami hanya punya cara, yakni bertarung jarak dekat. Habislah kau, mati. Badai tombak garkan 2. Ares membuat segel di tangan kanannya. Badai tombak menyerbu ke arah mereka. Itu sangat cepat, ia bahkan tidak sempat menghindar. Aku mengertakkan gigi dan siap menahannya. Roh angin. Lantunan sihir Lid berhasil tepat waktu. Roh angin benar mengelilingi bumi. Badai tombak menerjang kami. Kami tidak bisa berlindung dari badai petir dan besaran yang kuat ini. Suhu roh milik Lid tidak mampu menahan kekuatan sihir bijaksanawan, tapi setidaknya sihirnya mampu mengurangi sedikit resiko. Ares berbalik melihat ke arah Tisi yang tenggelam ke genangan darah. Sebuah senyum kemenangan terlukis di wajahnya. Jangan anggap remeh temanku. Tisi menarik benang yang sudah dililit oleh Uguesan di jari telunjuk Ares. Tisi sudah tahu kalau Ares bisa menggunakan sihir campuran. Dia pun merencanakan hal ini sambil tergeletak di lantai. Uguesan bukanlah laba-laba biasa. Ia adalah laba-laba yang tumbuh bersama Tise. Uguesan memegang pelindungan ilahi prajurit, sebuah pelindungan ilahi tingkat rendah yang memperkuat fisik penggunanya. Uguesan menyelesaikan rencana dengan mulus sebelum dirinya diinjak. Ia melilit jari telunjuk Ares menggunakan benangnya. Tapi aku tidak menyadarinya. Seharusnya Ares mampu menyadari gerakan Uguesan. Godwin tertawa sambil terbaring di lantai, memaksanya untuk mengulur waktu. Laba-laba San, kau berhasil. Godwin melemparkan batu petir pemasap menyerang Ares sambil mempertaruhkan nyawanya. Itu semua dilakukan demi mengalihkan perhatian Ares dan gerakan Uguesan. Kau. Red melesat maju. Ares bergerak melantunkan sihir, mempertaruhkan nyawa 2 orang dan seekor laba-laba hanya untuk beberapa detik. Setiap detik yang berharga. Sebuah gangguannya yang berhasil mengajak Ares walau saat. 2 orang dan seekor laba-laba yakin pada 1 detik itu bahwa Red bisa menang setelah diberikan jeda serangannya atau sihir. Aku memotong tangan kanan Ares yang sedang mencoba merapalkan sihir. Aku mengabaikan dan segera memotong tangan kirinya. Tangan adalah media untuk membuat segel sihir. Sekarang kau tak akan bisa menggunakan sihir lagi. Ares kehilangan kedua tangannya. Bagi Ares itu seperti sudah merebut segalanya. Ia sudah kehilangan sihirnya. Ares, ini sudah berakhir. Aku mengangkat pedangnya dan memberikan serangan terakhir Thunder Wicker
dan memancarkan cahaya menerangi seluruh ruangan. Tolong Sisandan, aku akan dibunuh. Theodora, kembalikan tanganku, siapapun tolong aku. Ares tergeletak ke lantai dan menjerit meminta pertolongan, tapi tak ada seorang pun yang menanggapinya. Ares kehilangan kedua tangannya. Bagi Ares itu seperti sudah merebut segalanya. Ia sudah kehilangan sihirnya. Ares, ini sudah berakhir. Aku mengangkat pedangnya dan memberikan serangan terakhir. Thunderwicker memancarkan cahaya menerangi seluruh ruangan. Tolong, Sisandan, aku akan dibunuh. Theodora, kembalikan tanganku. Siapapun tolong aku. Ares tergeletak ke lantai dan menjerit meminta pertolongan, tapi tak seorang pun yang datang menanggapinya. Kenapa selalu kau? Saat aku sudah lebih kuat, saat aku sudah lebih bijaksana, kenapa semua orang berkumpul di sekitarmu? Kau tidak paham? Ares menatap Red, matanya penuh akan keputusasaan. Tolong aku hanya ingin melakukan apa yang seharusnya dilakukan bijaksanawan. Gideon, aku hanya... Tidak. Red memusatkan seluruh kekuatannya ke Thunderwicker, menebasnya ke arah mantan rekannya. Pedang Red berayun menembus bahu Ares hingga menembus pinggangnya, membelah tubuh Ares. Darah mengalir keluar dari mulut Ares. Mimpiku. Tak lama berselang jantung Ares pun berhenti berdetak. Akhir hidupnya disaksikan oleh Lid, Tise, Uguesan, Godwin, dan Red. Ares batuk darah, berhenti bergerak. Sang bijaksanawan Ares menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini intinya scan kematian Ares di battle di reruntuhan kuno. Ares adalah penjahat yang tidak menyadari kejahatannya sendiri dan tetap bertindak jahat sampai akhir hayatnya. Ares seharusnya tidak terpaku dengan perannya sebagai bijaksanawan, tetapi semestinya harus menggunakan kekuatan ilahi untuk menolong orang lain. Harusnya seperti itu. Oke, untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like. Bye bye.